Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helda dari kelas 01 CD02 jurusan Sastra Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil bedah novel saya yang berjudul Sore Istri dari Masa Depan karya Yandi Lawrence. Langsung saja ke sinopsis. Novel ini menceritakan tentang seorang wanita yang bernama Sore. Sore adalah tokoh utama dari novel tersebut. Dia datang ke masa lalu suaminya yang bernama Jonathan. Tujuan Sore datang ke masa lalu itu untuk memperbaiki atau meluruskan kesalahpahaman yang terjadi antara Jonathan dan ayahnya. Dan juga untuk mengatur pola hidup yang lebih baik untuk suaminya. Ini dikarenakan pola hidup yang berantakan di masa lalu membuat Jonathan kehilangan nyawanya lebih dulu. Pola hidup yang berantakan seperti sering mabuk-mabukan, makan dan tidur tidak teratur, kerja sampai lupa waktu atau sampai pagi, dan sebagainya. Maka datanglah Sore ke masa lalu suaminya, berharap dengan ia datang, ia dapat merubah kehidupan Jonathan agar lebih baik dan bisa menerapkan pola hidup sehat, dan berharap dapat merubah kejadian di masa depan. Selanjutnya ada nama tokoh dan karakter atau watak. Tokoh utama yaitu Sore, adalah istri Jonathan di masa depan. Dia memiliki sifat yang baik dan perhatian kepada Jonathan. Yang kedua yaitu Jonathan, suami Sore. Ini memiliki sifat yang egois, urakan, dingin, hidupnya berantakan. Yang ketiga ada Elsa. Elsa ini adalah kekasih Jonathan, memiliki sifat angkuh, keras kepala, dan egois. Keempat ada Carlos, sahabat Jonathan di Ponza. Dia memiliki sifat yang humoris dan menyenangkan. Kelima ada Benny, teman Jonathan di Indonesia, sahabat baik dan setia. Keenam Elise dan Matteo, suami istri yang menolong Sore. Yang pertama kali Sore datang ke masa lalu yang terdampar di laut Ponza, itu ditolong oleh Elise dan Matteo. Oke, langsung masuk ke slide pertama. Saya beri judul, kita sama manusia harus saling tolong-menolong. Seperti pada kutipan, siapa yang tega membuang perempuan dari rumah sakit, tanya Matteo. Ia berpikir seperti itu karena melihat pakaian yang kupakai ketika ditolong mereka. Elisa menggeser kursi dengan sengaja untuk mengalihkan suara Matteo. Jangan bilang begitu, Matteo. Kita tolong saja. Ya, tapi bagaimana caranya menolong kalau dia sendiri tidak ingat? Nah, contoh dari judul yang pertama yaitu contohnya misalnya kita di kelas ada teman kita yang tidak membawa pulpen, yang lupa membawa pulpen, dan kita kebetulan kita membawa pulpen 2. Sebaiknya kita meminjamkannya kepada teman kita. Itu artinya kita telah menolong teman kita yang sedang kesulitan. Itu juga termasuk saling tolong menolong. Slide kedua ada saya beri judul, kita harus menghargai usaha orang lain bila perlu mengujinya. Seperti pada kutipan berikut, ayo sini duduk, Elisa hari ini bikin saus pasta kesukaanku, kamu harus mencoba makanannya. Ini makanan terenak di dunia, kata Matteo. Saya mengajak ujung telunjuk dan ujung jempol kanannya. Berlebihan, bisa mencubit lanang Matteo. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa itu termasuk menghargai ya. Contohnya, apabila seorang memberikan kita barang yang walaupun sekecil dan sesederhana apapun, kita tetap harus menghargainya dan memujinya bahwa barang itu sangat kita butuhkan. Maka orang tersebut akan merasa senang dan merasa dihargai. Slide ketiga itu tidak baik menuduh orang mencuri. Seperti pada kutipan, Jo menjawab dengan cepat, kamu curi handphone saya ya? Galak banget sih, bilang dong handphonenya aku pindahin ke meja dekat lampu. Tubuhku bergerak mengambilkan telepon genggam yang berada tak jauh dariku. Nah, untuk contoh slide ketiga ini, itu contohnya ketika kita kehilangan sesuatu dan di situ ada satu teman kita yang tadi emang di situ. Nah, pasti kita mikirnya tuh kalau orang itu yang telah mengambil barang kita. Nah, perbuatan seperti itu tuh tidak boleh. Seharusnya kita mencari dulu barang kita dan menanyakan pada seorang itu apakah orang itu melihat barang kita atau tidak.
Nah, slide selanjutnya itu carilah pasangan yang baik yang dapat merubah hidupmu menjadi lebih baik lagi. Seperti pada kutipan, aku tak tahu detail awalnya gimana, tapi sejak Benny pacaran sama adikku, dia berhenti main motor-motoran dan malah jadi bikin bisnis. Kebetulan karena adikku pengusaha pakaian yang buka butik, adikku ngajarin gimana caranya memulai wirausaha. Ya cukup serius sih kelihatannya. Nah, untuk slide ini contohnya tuh bukan hanya dalam hal pasangan ya, tapi juga dalam pertemanan. Kita harus bisa memilih teman yang membawa kita ke arah yang lebih positif, seperti mengajak kita melakukan hal yang bermanfaat. Jadi kita harus memilih teman, ya kita boleh bergabung dengan siapapun, tapi kita juga harus memilah-milih gitu teman yang bisa membawa kita ke hal yang lebih positif. Nah, slide selanjutnya yaitu ingatlah selalu ibumu kapanpun dan dimanapun, jangan sampai menyesali kemudian hari. Seperti pada kutipan, dan kamu kayaknya juga harus telepon ibumu deh. Udah berapa lama sebenarnya dia nungguin kamu? Kamu malah liburan sama cewek ke Bali. Uang liburanmu kasih ibumu saja. Kalau kamu gak ikutin nasihatku, kamu akan menyesal kalau tanpa kehilangan kata-kata, ia berulang kali membuka mulut lalu menatap kembali. Nah, di sini tuh contohnya ingat selalu ibumu kapanpun dan dimanapun, jangan sampai menyesali kemudian hari. Nah, misalnya kita jauh dari orang tua kita, setidaknya kita itu harus menghubungi dia sehari sekali, walaupun sedang sibuk, luangkan waktu senggang untuk menghubungi orang tua kita. Slide selanjutnya itu jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih dan tolong. Misalnya contohnya tuh misalnya kita butuh bantuan untuk menjelaskan materi yang kurang dimengerti dari presentasi teman kita. Maka kita harus mengucapkan kata tolong untuk meminta dia menjelaskan materi yang lebih jelas dan dapat dipahami. Dan setelah dia menjelaskan, kita harus mengucapkan terima kasih. Tidak baik terlalu obsesif pada pasanganmu maupun dirimu sendiri. Contohnya, misalnya ada seorang yang dia cantik, modis, pokoknya hampir sempurna deh. Nah, kita itu berusaha membuat diri kita itu sama seperti dia. Kita obsesif agar kita bisa menjadi seperti dia dengan cara diet berlebihan sehingga mengakibatkan kita sakit dan perawatan yang menghabiskan uang. Nah, itu tidak boleh. Itu contoh kalau obsesif pada diri sendiri ya. Pentingnya komunikasi dalam sebuah hubungan. Seperti pada kutipan, coba deh mulai dengerin lebih dulu, dengerin dan pahami sudut pandang Elsa seperti apa, kenapa dia memutuskan begini begitu. Setiap orang pasti punya pertimbangan sendiri-sendiri dan sudah pasti gak akan klop 100%, tapi di situ kan fungsinya ngobrol, bisa menyepakati hal-hal di antara dua pihak. Kamu dan Elsa pun seharusnya juga bisa begitu. Apalagi hubungan kalian sudah setahun, harusnya makin matang dong. Berceloteh. Nah, contoh dari pentingnya komunikasi dalam sebuah hubungan ini yaitu seperti kejadian kemarin tuh teman saya. Nah, teman saya tuh dia cewek, dia sedang main dan di situ ada temen cowoknya juga. Tapi mungkin teman si pacarnya cewek itu dia memfoto teman saya yang sedang bersama cowok itu dan dia mengirimkan ke pacarnya dan pacarnya salah sangka eh, beranggapan bahwa teman saya itu selingkuh, padahal nyatanya tidak seperti itu. Nah, dari situ seharusnya mereka tuh eh, membicarakannya, menjelaskan pacar dan teman saya juga seharusnya menjelaskan pada pacarnya. Nah, itu di sini tuh pentingnya komunikasi. Ya, kita itu jangan berburuk sangka dulu. Kita harus menanyakan apakah benar dia di sini, dia melakukan itu atau tidak. Nah, dan saling percaya juga termasuk uh, penting dalam sebuah hubungan. Dan selanjutnya itu jika kita mau berusaha maka kita akan mendapatkan hasil yang kita inginkan. Seperti pada kutipan,
Keren banget nih si Carlo, seru Jo sambil berjalan kembali ke meja makan. Dia berusaha ngasih karya patungnya ke galeri, dan galerinya langsung suka. Carlo dapat tempat buat pameran. Gak semua orang bisa pameran langsung di sana, biasanya harus ngantri dulu. Banyak juga yang ditolakin karena gak cocok sama galeri mereka. Coba melanjutkan ceritanya. Nah, dari slide ini kita bisa mengambil contoh, yaitu apabila kita mau berusaha menggapai sesuatu, misalnya kita itu mau mendapatkan nilai yang besar satu ujian. Nah, kita berusaha dengan kita terus belajar, rajin membaca, dan menghafal. Teruslah berkarya dan mengembangkan bakat yang kita miliki, karena itu bisa menjadi salah satu kesuksesan kita. Nah, dari slide ini, nah contohnya itu yaitu apabila kita memiliki bakat yang misalnya kita memiliki bakat menyanyi, kita harus mengembangkannya dengan misalnya ikut acara-acara menyanyi, lomba-lomba menyanyi. Rajinlah olahraga, lari pagi atau sore agar badan kita tetap bugar. Nah, contoh dari slide ini itu rajinlah berolahraga. Kita itu harus rajin olahraga ya. Misalnya 20 menit sehari lah, baik pagi maupun sore, agar badan kita tetap sehat dan bugar. Makanlah makanan sehat dan seimbang. Aku tak kuasa menahan senyum, nanti makan steak kok, tapi sekarang makan salad aja dulu ya. Aku bukannya ngelarang kamu makan daging, makananmu itu harus berimbang. Kamu hampir gak pernah makan sayur, celotehku. Nah, di sini tuh kita contohnya tuh kita harus menjaga pola makan kita dengan cara makan makanan yang sehat, ya, makan sehat dan seimbang, seperti makan sayur-sayuran, buah-buahan. Nah, itu harus diperbanyak, makan sayur-sayuran dan buah-buahan, dan menghindari makan makanan yang terlalu pedas, terlalu manis, atau makan makanan yang instan. Kita sebaiknya makan salad buah, sayur, dan lain dan sebagainya yang menyehatkan. Janganlah bersikap egois. Nah, contohnya dan saya ambil dari kehidupan nyata itu tentang orang yang saya temui waktu itu. Nah, kita itu sedang melakukan diskusi dan menyampaikan pendapat masing-masing. Nah, ada satu orang tuh yang dia itu benar-benar egois, dia itu merasa jawabannya paling benar dan tidak mendengarkan pendapat orang lain dulu. Dia juga tidak mau pendapatnya dikritik, dan dia merasa bahwa pendapat dia itu paling benar tanpa dia mau mendengarkan dulu pendapat orang lain. Nah, kita itu tidak boleh seperti itu. Seharusnya kita itu mendengarkan dulu pendapat orang lain. Mungkin itu bisa kita satukan lagi dengan ya, dengan mungkin itu bisa disatukan dengan pendapat kita, bisa menjadi tambahan. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.